Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak fitnah-fitnah keji, tuduhan-tuduhan palsu dari mereka yang tidak menyenangi dakwah sunnah dan ahli sunnah. Dan di antara tuduhan keji mereka adalah sebagaimana yang disampaikan oleh si Idrus Ramli dengan mengatakan lewat video dan ceramah-ceramahnya secara vulgar, jangan pernah memasukkan anak anda ke pondok-pondok Salafi Wahabi, karena nanti anak anda akan terpapar radikalisme terorisme. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengatakan Salafi Wahabi itu adalah antek Yahudi, Salafi Wahabi itu adalah perusak agama. Mereka yang suka kafir-kafirkan manusia, suka membid'ah-bid'ahkan manusia. Namun zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, makar Allah sangat indah bagi musuh-musuh Islam dan perusak agama. Ya, salah satu mungkin yang akan kita bahas, yang sementara lagi ramai dibahas dan diperbincangkan, adalah munculnya salah seorang yang disinyalir temannya, muridnya si Idrus Ramli, bahkan merupakan teman dekatnya Ar-Razi Hashim, yang notabene-nya mereka ini adalah sufi-sufi yang suka memberikan fitnah keji terhadap dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak main-main zaman rahmatullah, kalau kita ingin melihat sekarang kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ini, di antaranya kemarin ada kader NU Aswaja yang kemudian mendatangi Zionis Israel. Tak kala kaum muslimin sementara dibantai di Palestin, mereka mendatangi Zionis Israel untuk bertemu, bertegur sapa, cipika-cipika, tersenyum dan seterusnya. Kemudian baru-baru ini kita juga dikagetkan dengan hak angket pansus yang akan dibuat oleh DPR terhadap pimpinan PBNU yang disinyalir mereka ada permainan korupsi terhadap rangkaian ibadah haji tahun lalu atau yang tahun ini. Dan muncul lagi zaman rahmatullah kengerian yang terjadi di pondok-pondok pesantren mereka. Yang notabene-nya mereka Pancasilais, NKRI, tahu-taunya bahwasanya pondok-pondok mereka ini penuh dengan banyak PR, banyak permasalahan yang sangat serius. Di antaranya yang bisa kita sampaikan berkesempatan yang berbahagia ini adalah salah satu contoh kasus pelaku sodomi 40 santri. Na'udzubillah. Ini tidak main-main zaman rahmatullah. 40 santri disodomi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan saya bacakan di sini buat antum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membongkar satu persatu penyimpangan dan kesesatan mereka. Para pembenci dan yang memusuhi dakwah salafiyah, dakwah tauhid yang mereka olok-olok dengan kata Wahabi. Pelaku sodomi 40 santri ternyata temannya Idrus Ramli, singanya Ahlul Bid'ah, dan juga Ar-Razi Hashim, doktor ilmu penyesat yaitu filsafat. Yang paling benci dakwah tauhid ini tegak di negeri tercinta. Pelaku merupakan ustaz pondok pesantren MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Sumatera Barat. Mereka sehari-hari dipanggil Buya dan mereka para pakar tasawuf, konon katanya ilmu yang menyimpan dari syariat Islam. Taib zaman rahmatullah. Ini sangat mengerikan. Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang buya yang dianggap bisa memperbaiki, mendidik generasi anak bangsa, dimasukkan pondok pesantren dengan harapan orang tua bisa melahirkan anak-anak mereka menjadi ustadz, menjadi penghafal Quran, menjadi kiai, namun sungguh sangat disayangkan dan menyayat hati-hati kita. Kemudian anak-anak itu dilecehkan dengan pelecehan yang sangat biadab. Kemudian dicabuli dengan pencabulan yang na'udzubillah, perbuatan sodom. Ini adalah merupakan perbuatan terlaknat zaman rahmatullah. Bisa-bisanya seorang buya, seorang kiai yang selama ini
menjadikan pesantren itu sebagai tempat untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Melampiaskan hawa nafsu yang sesat, yang bejat, lebih hina daripada binatang. Binatang saja zaman rahmatullah jalla jalalu, bagaimanapun mereka hasrat binatang itu, tetap saja hasrat binatang itu disalurkan kepada betinanya. Ini ada, ya, naudzubillah, seorang kiai, seorang ustadz yang paham dengan syariat, yang paham dengan tazkiyatun nufus, yang paling paham dengan ilmu tasawuf, bisa-bisanya kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan sodom tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu postingannya zaman rahmatullah, antum bisa melihat di postingannya bagaimana dia merendahkan, menyudutkan dakwah salaf, menghinakan dakwah salaf, memfitnah kaum muslimin yang berjalan di atas manhaj yang agung ini. Namun sungguh sangat menyayangkan, ternyata hinaan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Tuduhan keji kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, mungkin di antara ustaz-ustaz kita yang mereka hina, yang mereka sudutkan, yang mereka caci, yang mereka maki, bahkan mereka bergembira dengan kematiannya adalah Ustaz Yazid rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu man wa karami. Bahkan dia menyamakan kematian Ustaz Yazid sama dengan kematian Abu Jahal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Sehingga zaman rahmatullah jalla jalalu, bahwasanya makar Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terbebas daripada orang-orang yang senantiasa merusak agama Allah, para perusak agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kemudian mendakwakan kesesatan, mendakwakan kekufuran, mendakwakan bid'ah, yang kemudian menghina orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, menghina orang-orang yang senantiasa menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Nabi SAW. Namun Allah telah membongkar kedok-kedok mereka, kebusukan mereka, kejelekan mereka. Yang kejelekan bukan kejelekan biasa, zaman rahmatullah. 40 anak yang disodomi, yang dilampiaskan hasrat bejatnya, hasrat sesat mereka kepada 40 anak. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Satu anak saja yang menjadi korban sodomnya, ini sangat luar biasa efeknya, akibat dari perilaku sodomi ini kepada anak tersebut. Bagaimana lagi 40? Ini sungguh sangat luar biasa zaman rahmatullah. Dan ini harus dikebiri atau dihukum mati, setimpal dengan balasan yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini, pasangan gay. Dan para ulama dahulu itu sampai mereka berselisih pendapat bagaimana hukuman bagi orang yang pelaku sodom. Apakah dibakar atau dilempar dari tempat yang tinggi atau dipancung? Ini menunjukkan betapa hinanya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Betapa rendahnya, ya, agama orang yang melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah, zaman rahmatullah. Mereka yang selama ini berkuar-kuar Salafi Wahabi begini, Salafi Wahabi begitu, Salafi Wahabi antek-antek Yahudi, Salafi Wahabi merusak agama, Salafi Wahabi suka memecah belah umat. Nampak bagi kita semuanya bagaimana kelakuan-kelakuan mereka yang selama ini merendahkan, menyudutkan. Bahkan tidak sedikit zaman rahmatullah orang menjadikan dakwah salaf ini sebagai perbuatan yang ditertawakan, mengolok-olok agama, dakwah tauhid, mengolok-olok dakwah sunnah Nabi SAW, dengan menjadikan, ya, di YouTube mereka tertawaan, bahan tertawaan, candaan, gurauan, hinaan. Na'udzubillah. Dan ingat zaman rahmatullah, orang seperti ini akan hina. Dia akan mati dalam keadaan hina. Allah tidak akan pernah membiarkan pelaku kesesatan, orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghinakan kaum muslimin yang berjalan di atas tauhid, yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, mereka hinakan para ahlinya. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka hidup dengan bahagia, dengan tentram, dengan damai. Allah Jalla Jalaluhu pasti akan menghinakan mereka. Allah Jalla Jalaluhu akan pasti menghukum mereka di dunia sampai di akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena zaman rahmatullah ini menjadi penguat bagi kita semuanya. Dakwah salaf ini adalah mumtahana wa mansurah. Akan senantiasa diuji, dicaci, dimaki oleh orang-orang rendahan. Dan pasti Allah akan memenangkan dan menolong agamanya. Meskipun ahlul bid'ah, ahlul kafara ini tidak menyenangi perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang hina seperti ini. Perbuatan-perbuatan lebih bejat daripada binatang.
menyodomi manusia, anak-anak manusia, anak kaum muslimin. Mereka hinakan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita pertanyakan, bagaimana ilmu tasawuf itu membentuk mereka? Bagaimana ilmu tasawuf yang selama ini mereka dalami? Bagaimana ilmu tasawuf yang selama ini mereka bangga-banggakan? Ilmu tasawuf yang selama ini mereka ajarkan, yang mereka elu-elukan. Apakah seperti ini hasil daripada ilmu tasawuf? Menjadikan manusia lebih bejat, menjadikan manusia lebih gila perbuatannya. Alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah senantiasa mengingatkan manusia untuk berhati-hati dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf di antara ilmu yang bisa membuat orang jadi gila, dan ilmu tasawuf bisa membuat orang menjadi stres. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.